Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatul Amalia dari Veteran Jawa Timur. Di sini saya sebagai peserta MNCB Batch 5 Studi Independen, yaitu PT Sitex ERP Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang DB Visualizer. Yang di sini terdapat DB Visualizer, yaitu solusi manajemen bisnis data yang membantu bisnis memantau, menganalisis kinerja yang banyak basis data melalui berbagai sistem operasi. DB Visualizer merupakan tools untuk database berbasis UI. DB Visualizer bisa dijalankan secara multi-platform, maksudnya di sini dijalankan pada sistem operasi Windows, Mac OS, dan Linux. Kemudian fitur utama yang dimiliki oleh DB Visualizer sendiri adalah mendukung berbagai jenis database seperti Oracle, Sybase, SQL Server, PostgreSQL, DB2, MySQL, dan lainnya. DB Visualizer menyediakan sejumlah fitur seperti manajemen koneksi, analitik, dan lainnya. Nah, di sini terdapat connection management, object management, server management, table data management, memory and text management. Kemudian, untuk fitur yang dapat digunakan oleh DB Visualizer sendiri ini memiliki banyak fitur yang dapat digunakan seperti database lengkap dan dukungan sistem operasi, manajemen objek database, tabel manajemen data, ekspor objek database dan data tabel, kemudian mengekspor dan mengimpor pengaturan penggunaan, memungkinkan dengan mudah memigrasi semua pengaturan ke komputer atau akun pengguna lain. Sekarang mendukung pola ekspor yang ditentukan oleh pengguna, deteksi otomatis tipe data dan dalam tabel impor data. Nah, di sini ada pembuatan edisi pemicu baru sumber daya untuk Oracle, DB2, untuk Luwe, dan Mimer, PostgreSQL, dan lainnya. Kemudian ada baru buat, edit, dan kompilasi proses fungsi modul, paket, dan objek paket aplikasi Corpo di Oracle, B2 untuk LUW, Beamer, PostgreSQL. Kemudian yang ke-10 ada fungsi ekspor atau database skema, memungkinkan mengekspor DDL untuk objek skema, termasuk data tabel dalam format SQL atau XML. Dapat digunakan untuk membangun kembali atau migrasi objek di server database lain. Kemudian ada format SQL dengan opsi baru, kemudian dukungan untuk menanda parameter, dan dukungan tambahan untuk melihat dan mengelola schedule di Oracle. Nah, di sini saya akan melakukan install DB Visualizer terlebih dahulu dan akan menjelaskan tentang skema yang digunakan. Oke, baik. Kita akan melakukan instalasi download DB Visualizer. Nah, di sini kita klik yang ini. Nah, di sini kita klik download for free. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan yaitu Windows, Mac OS, kemudian Linux. Nah, di sini kita bisa memilih yang Windows, ya ini dengan with Java. Kita bisa melakukan download. Nah, ini kita tunggu hingga downloadnya selesai. Baik, di sini DB Visualizer-nya sudah terdownload. Kita show in folder terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan melakukan install. Kita run. Nah, di sini kita next saja. Kita next karena ini udah langsung masuk dari browsernya sendiri. Nah, ini kita bisa melakukan start menu folder dengan namanya DB Visualizer. Kemudian kita centang shortcutnya juga, lalu kita next. Nah, ini kita next saja, kita centang, kita next.
Nah, ini kita bisa melakukan klik desktop icon jika kita ingin, lalu kita klik next. Di sini adalah proses install. Kita centang yang run di visualizer ini, lalu kita finish agar kita bisa langsung membukanya. Oke, baik, langsung saja kita klik accept di sini. Selanjutnya kita pilih free forever. Nah, di sini kita sudah masuk dalam DV visualizernya. Kita akan melakukan connection di sini. Kemudian kita akan menggunakan Postgre. Nah, ini kita. Nah, di sini sudah muncul database dari PostgreSQL-nya. Lalu di sini untuk nama connection-nya kita samakan dengan localhost yang sudah kita punya di sini. Nah, ini kita bisa lihatnya. Nah, di sini saya akan menggunakan yang ini. Langsung saja kita masukkan. Nah, di sini database portnya adalah 5432. Untuk database usernya adalah openpg. Kemudian untuk passwordnya adalah openpgwd. Nah, jika sudah, kita bisa melakukan ping server untuk mengetahui apakah database yang kita gunakan ini terkoneksi apa belum. Nah, di sini tulisannya adalah sukses, maka di sini database-nya sudah terhubung. Kemudian kita klik OK, lalu kita klik connect. Baik, di sini sudah muncul, kemudian kita akan masuk ke database. Nah, di sini kita menggunakan Rahmatul Amalia U16 seperti yang ada di sini, yaitu sebagai default. Kemudian kita akan menambahkan skema. Nah, di sini terdapat beberapa skema, kemudian ada informasinya, yaitu dengan ordernya nggak OpenPG. Kemudian kita bisa melihatnya. Nah, di sini ada tabel dan beberapa bagian. Nah, kita bisa buka di sini. Nah, di sini terlihat terdapat banyak sekali tabel yang bisa digunakan. Kemudian di atas sini ada SQL Commander yang bisa kita gunakan untuk mencari. Nah, di sini kita bisa gunakan untuk melakukan pencarian dengan cepat. Kemudian ada transaksi. Ini kita akan masuk ke dalam CRM Lead-nya. Buka saja di sini. Buka. Nah, di sini ada infonya. Kemudian di sini terdapat kolom. Ini terdapat beberapa. Nah, di sini ada data type, kemudian type name, column size yang bisa kita lihat. Kemudian di sini ada data. Nah, di sini terdapat beberapa data. Kemudian untuk row count-nya yaitu terdapat 44 row. Nah, ini adalah primary key-nya. Kemudian di sini ada index. Terdiri dari tabel name, dan unique, kemudian sini sampai page. Kemudian ada grade. Ini adalah tampilan dari grade. Kemudian di sini ada row ID, ada DDL, reference. Nah, ini terdiri dari integer,
Ini adalah semacam kayak database, dan di sini ada navigatornya. Nah, di sini kita bisa melihat, nah, terdapat beberapa, sini ada memiliki dan nah, di sini langsung saja kita buat SQL. Nah, di sini kita akan membuat data CRM lead. Nah, untuk apa aja? Kita akan menggunakan kata kunci, yaitu ada 3. Where. Nah, apa sih CRM lead ini? Yaitu transaksi yang akan digunakan untuk melihat berapa lead yang dibutuhkan. Select ini adalah database yang ingin kita cari. Sedangkan untuk form ini adalah database yang akan kita cari. Untuk where ini adalah filter. Untuk langkah selanjutnya kita bisa melakukan penambahan bintang di sini. Kemudian form ini kita kasih CRM. Nah, untuk selanjutnya database connection-nya kita pilih yang udah kita masukkan tadi sebagai default, yaitu Rahmatul. Dan di sini saya ingin mengetahui apa saja isi dari kolom yang ada di CRM lead. Saya pilih skemanya adalah public. Nah, di sini akan keluar dari kolom dari CRM-nya. Ini terdapat 44. Nah, di sini selanjutnya saya ingin melakukan set champion ID dan tim ID. Kemudian dengan champion ID-nya adalah 3. Jadi kita run. Nah, di sini akan muncul champion ID dan tim ID-nya. Nah, di sini saya juga menambahkan tim ID-nya 5. Kita run. Nah, di sini akan muncul. Untuk kesimpulan dari select from bar ini dapat digunakan sebagai kata kunci pada DB Visualizer ini agar mempermudah kita dalam mencari pencarian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.